Terima kasih. Coba perhatikan Pak ini semua. Sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, saya cek untuk absensi hari ini ya. Yang tidak masuk hari ini siapa kira-kira? Caca. Terus apa lagi? Aura. Kenapa? Keterangannya apa? Hadat kenapa? Oh, sakit. Ada lagi? Siapa lagi? Naura kenapa keterangannya? Sakit juga. 2 sakit, lainnya masuk ya. Nah, baik. Baik, kalau begitu anak-anak. Sebelum saya mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Yang pertama, kalau Pak Roni tepuk semangat 1 seperti yang kemarin ya. Silakan, tepuk semangat 1. Semangat. Lebih keras nanti ya suaranya. Nah, baik. Tujuan pembelajaran hari ini ya, sebelumnya saya menggunakan sebuah media pembelajaran. Ya, media pembelajaran ini nanti kalian buka dengan alamat apa kemarin alamatnya? S.id S-Puter. Apa kepanjangan S-Puter itu? Iya, perangkat keras komputer. Silakan kalian klik tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu kalian nanti diharapkan ya bisa menganalisis nama dan fungsi dari perangkat keras atau input dan penyimpanan atau storage ya. Itu nanti tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum nanti kita mulai praktek dan pembelajaran, Pak Roni silakan klik menu ini ya, ada Play Now. Nah, di sini adalah untuk ada pilihan asesmen diagnostik. Ini adalah untuk mengukur kesiapan belajar kalian melalui kelompok nanti, kalian kelompok 1, 2 atau 3 melalui asesmen diagnostik. Silakan diklik. Silakan buka itu tadi. S-Puter ya, kemudian pilih asesmen diagnostik. Silakan dikerjakan asesmennya ya. Nih, kembali ke sini menu. Kembali ke menu. Silakan diisi nama, kelas, nama absen sama kamu sebutkan. Nah, ini ada berapa persen nanti kelihatan. Nanti ini saya kelompokkan ya.
Kelompok 1 itu nanti ada kelompok mahir, kelompok 2 itu sedang, kelompok 3 itu nanti kelompok dasar. Nah, sudah. Kalau sudah diisi, nah, sudah ya, sudah semua. Silakan kembali lagi ke menu ini kalau sudah mengisi. Kembali ke menu eksekutor lagi. Nah, baik. Perhatikan dulu Pak Roni semua. Perhatikan semua. Nah, sekarang ya Pak Roni akan menerangkan tentang perangkat keras komputer dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ada yang tahu enggak? Perangkat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Ya, misalnya kalian di dalam anggota tubuh kita ini ya. Anggota tubuh tahu ya? Nah, di sini kan ada salah satu fungsi yang hampir sama dengan perangkat input komputer. Nah, saya punya ini alatnya. Nah, mata ya. Misalnya kamu dalam keadaan lapar. Lapar ya. Lapar. Terus kamu melihat ada makanan enak di situ. Kamu rekam, kamu lihat. Nah, itu prosesnya. Direkam di otak ya. Nah, kira-kira kalau kamu sedang lapar ya, kepingin apa nanti keluarannya? Apa? Outputnya jadi apa? Kalau kamu lapar berarti apa nanti kira-kira? Iya, apa berarti? Makan. Itu seperti keluaran. Ya. Itu ya ibaratnya. Itu pertama mata. Sekarang misalnya yang kedua, bel sekolah. Bel sekolah jam masuk kita pukul berapa masuk? Jam 7. Nah, kalau kita mendengarkan bel, telinga ini ibaratnya adalah perangkat input juga ya, memasukkan data. Kemudian diproses. Nah, outputnya apa kalau kita mendengarkan bel masuk? Iya, masuk kelas. Nah, itu ya, jadi sama fungsinya dengan anggota tubuh kita. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, saya langsung ke materi. Silakan semuanya buka materi ini ya, eksekutor semua. Nah, silakan kalian klik modul. Nah, di sini Pak Una akan menjelaskan. Sudah? Pilih yang peta konsep. Nah, untuk perangkat keras sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah input. Terus apa ini yang tengah? Yang output. Yang tengah-tengah ini apa? Storage atau media penyimpanan. Nah, ini ya. Ini contoh perangkat input. Nah, di sini perangkat kalian di depan sudah ada beberapa perangkat keras dengan perangkat yang nyata. Di kelompok kalian juga sama ya, ada perangkat nyatanya juga. Coba ini tunjukkan Pak, diangkat. Mouse-nya silakan diangkat semua. Diangkat. Nah, semuanya diangkat. Nah, ini apa namanya? Mouse. Mouse ini adalah perangkat apa? Perangkat input ya, untuk memasukkan data berupa kursor yang bergerak-gerak. Ya, ini mouse. Kemudian nah, ini apa ini? Nah, coba diangkat keyboardnya. Tunjukkan, angkat ini. Nah, semuanya ada ya perangkatnya ya. Nah, ini adalah perangkat input juga. Jadi misalnya kalian memasukkan data ya, membuat undangan, sudah cukup diturunkan lagi keyboardnya. Ya, kalian buat undangan, diketikkan datanya. Nah, pakai apa yang namanya ini? Papan keyboard. Nah, selain dua ini, di perangkat komputer sini hanya punya 2 ya. Nah, ini lagi, ini juga termasuk perangkat input, memasukkan data berupa gambar. Apa namanya ini? CCTV atau webcam. Di komputermu juga ada. Ini, coba di yang sebelah sini ya, ditarik. Nah, ini namanya webcam, ya. Nah, jadi memasukkan data berupa gambar. Input lagi apa ini terakhir? Di sini di lab kita punya namanya ini, seperti kotak, bentuknya kotak. Lalu kita buka seperti ini. Iya, benar sekali, bagus ya. Scanner. Ini adalah memasukkan gambar. Data, kalau kamu punya foto ya, foto cetak, tapi pengen masukkan ke komputer gimana caranya? Ya, ini namanya pakai apa ini?
scanner. Jelas ya? Nah, kalau sudah input, datanya sudah dimasukkan, diketik, kemudian diproses. Siapa yang memproses itu? Kalau dalam tubuh kita siapa yang memproses? Otak. Di komputer pun juga ada yang namanya otaknya komputer. Nah, namanya ini apa? CPU. Nah, CPU itu digambarkan bentuknya kotak ya. Nah, kotak besar ini. Nah, ini kotak. Apa ini namanya? Nah, ini namanya casing, bukan CPU. Nah, kalau CPU itu ya, dalamnya sini ada kotaknya. Itu namanya CPU, kecil. Nah, ini kalau dilepas, nah seperti ini. Ya. Nah, ini. Coba dilihat, diputarkan. Nah, sana lihat, ini enggak pegang. Diputarkan, dilihat samping sana. Dipantau ya. Itu namanya prosesor atau Central Processing Unit. Ya. Jadi, selama ini yang teman-teman atau orang-orang bicara di tukang komputer, Pak mau beli CPU, bukan ini yang CPU tapi dalamnya ya. Cuman kebanyakan orang kalau CPU itu adalah kotak ini, bukan. Sebenarnya otaknya komputer ya, jelas ya. Nah, selanjutnya lagi di dalam yang membantu otak ini ada namanya RAM. Jadi RAM itu memori penyimpan sementara. Nah, ini namanya RAM ya, bentuknya seperti ini. Pin namanya RAM, ini membantu kinerja dari otaknya komputer. Jelas ya? Nah, kalau sudah diproses, kira-kira diapakan? Nah, ini mau dikeluarkan melalui apa? Nah, di sini Pak Ono juga punya, mau datanya punya undangan. Ini apa namanya? Printer. Iya, printer. Ya, ini adalah untuk mencetak kertas. Nah, ya jadi printer ini ya, bisa dilihat di komputer masing-masing ya, gambar ini. Nah, output yang terakhir, yang kedua apa ini namanya? Monitor. Nah, ini monitor. Nah, ini ya monitor ya, bentuknya besar. Ya, ini namanya monitor. Monitor itu nanti mengeluarkan gambar. Bisa dari monitor sama ini perangkat apa namanya ini yang saya layar ini apa namanya? Iya, LCD proyektor itu juga perangkat output sama. Yang terakhir kalau kita kepingin mengeluarkan suara pakai apa kira-kira? Ya, speaker. Mana perangkat speakernya Pak Roni? Mana? Mana? Oh, ini contohnya ini loh. Nah, kamu kok disembunyikan? Jangan disembunyikan ya. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini untuk mengeluarkan suara. Ini mikrofon ya, ada mikrofonnya, ini ada speaker sama mikrofonnya. Mungkin di komputermu juga ada. Coba dicari, ada ini enggak? Diangkat. Nah, itu ya, itu perangkat output sama. Terus yang kedua, yang terakhir, kalau sudah dicetak, data ini mau disimpan apa enggak? Namanya ini media storage ya, atau media apa ini? Penyimpanan. Apa contohnya? Nah, di sini ada hard disk. Ini adalah kapasitasnya besar, 500 giga. Ya, terus satu lagi flash disk kecil. Ya, kecil. Ini flash disk ya. Nah, ini flash disk seperti ini. Kecil flash disk. Kapasitasnya hanya 8 sampai 32 giga, kecil ya. Nah, itu ya, sudah jelas? Nah, sekarang kalau sudah jelas, mungkin saya lebih jelas lagi, saya mau menanyakan ya tentang ini, silakan. Untuk yang pertanyaan pertama ya, saya mau menanyakan apa kira-kira yang tadi Pak Oni jelaskan mengenai perangkat keras komputer. Siapa yang bisa? Ya, silakan angkat tangan. Berdiri, Mas. Yang keras. Iya, benar ya. Jadi perangkat keras itu adalah perangkat atau istilahnya hardware, yaitu perangkat yang keras-keras dibagi menjadi 4 bagian tadi: input, proses, output, sama storage.
Nah, bagus sekali ya pertanyaan. Yang kedua sekarang, sebutkan ya dan jelaskan fungsi dari perangkat input, proses sama output. Mungkin ada yang bisa. Erlinda. Nah, silakan. Ya, boleh berdiri silakan. Yang keras Erlinda. Iya, apa jawabannya kira-kira? Yang keras? Ya, benar sekali ya. Jadi bagus. Jadi perangkat input itu adalah perangkat untuk memasukkan data, yaitu tadi berupa keyboard, mouse, ya, webcam. Yang kedua adalah proses, yaitu untuk memproses data. Di situ ada otaknya komputer, ada CPU. Kemudian ada perangkat penyimpanan atau storage, yaitu untuk menyimpan data. Ya. Kemudian berikutnya, mungkin untuk bisa lebih jelas lagi, Pak Roni mau tanya, apa perbedaan perangkat keras itu? Mungkin kira-kira perangkat keras sama perangkat lunak. Raihan, mana Raihan? Nah, silakan apa? Berdiri, Raihan. Oh ya, benar sekali ya. Nah, sekarang yang terakhir, ada yang tanya lagi, silakan. Saya Pak. Oh ya, silakan. Fatian. Pak izin mau bertanya. Ya. Fungsi dari motherboard dan apa perannya dalam komputer itu untuk apa saja Pak? Bagus sekali pertanyaan dari Fatian ya. Jadi ini ya, motherboard, kalian tahu ini enggak? Nah, motherboard itu tengah-tengahnya sini ya, ada yang nama kotak besar. Kotak besar ini ya, ini namanya motherboard. Motherboard ini pengertian dari papan elektronik. Jadi semua perangkat ini terhubung di sini. Ya, mulai baik keyboard, mouse, semuanya terhubung ke mana ini? Motherboard tengah. Coba dilihat, di situ kan ada perangkat ini ya. Ada enggak? Nah, kamu lihat yang kotak besar itu mana kira-kira? Kamu lihat. Perangkat yang asli, yang asli. Yang asli itu. Nah, jelas ya motherboard ya. Nah, itu diambil sini. Nah, ini diambil. Nah, dicek. Oh ya. Awas. Jelas? Bisa ya? Nah, sekarang ya untuk supaya lebih kalian mendalami dalam pembelajaran hari ini yang mengenali fungsi, saya bagikan lembar kerja peserta didik untuk kelompok ya. Silakan dikerjakan ya. Nanti untuk kelompoknya tadi ya, ini sudah terbentuk kelompok sesuai asesmen diagnostik ini ya. Ini kelompok 1 ini adalah kelompok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ada yang mahir, sedang, sama dasar. Ini untuk kelompok 3, LKB-nya saya bagikan. Tulis nama sama kelompoknya, kemudian kamu praktekkan. Nih. Ada yang belum? Sudah semua? Nah, silakan tulis ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu sebelum kalian praktek ya. Nah, kita kembali lagi ke ini, ke halaman utama, ke pleno ya. Pilih materi. Nah, di sini ada materi untuk kelompok 1, 2, 3. Silakan ya. Kalian selain melihat animasi di sini ya, perangkat input atau output, juga bisa melihat dari perangkat langsungnya juga. Bener enggak keyboard itu? Bener enggak motherboard ini? Ya, kan sudah ada masing-masing ini ya. Silakan. Nah, sebelum kita mulai praktek, silakan kita ice breaking dulu ya. Berdiri semua. Berdiri. Hadap ke Pak Roni semua. Kita nyanyi 1 tambah 1. Ingat ya Mas ya.
Yuk kita sama-sama. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, sudah ya, semangat ya. Harus semangat di dalam kita praktek hari ini. Sudah? Nah, kalau sudah silakan kita praktek ya. Pak Roni sambil menilai. Nih. Untuk kelompok 1 silakan didiskusikan. Untuk kelompok 1 ya. Mungkin untuk kelompok 1 ada permasalahan. Ya, dilihat ini menunya, materi. Langsung diklik. Nah, kelompok 1 pilih. Inputnya sesuaikan ya, ditarik-tarik. Nah, ini coba lihat kelompok 1. Coba lihat di sini semua kelompok 1. Sini dulu, 3 sini. Nah, yang kira-kira yang namanya motherboard itu yang mana? Yang tengah. Mana? Tunjukkan Pak Roni. Oh iya, betul sekali ya. Yang tengah itu namanya motherboard ya. Untuk yang hard disk yang mana kira-kira? Mana? Satu-satu. Iya, tuh yang putih itu ya. Nah, terus RAM, mana RAM? Ya, bener sekali RAM. Ya, tahu ya? Nah, silakan. Monitor yang mana monitor? Nah, monitor itu. Keyboard? Ini. Oh, tahu. Terus mouse? Nah, tahu ya? Jadi perangkatnya disamakan dengan yang ada di perangkat sini ya. Terus kamu praktekkan di sini ya. Nah, sudah, silakan. Untuk kelompok 1 bisa ya. Untuk kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 buka animasinya ya. Disesuaikan. Ada masalah? Nah, ini dilihat. Coba yang kelompok 2 perhatikan sini semua. Ini, sini. Maju sini, berdiri sini. Nah, untuk kelompok 2, Pak ini tunjukkan mana yang termasuk motherboard itu yang mana? Ini. Ya, ini untuk yang ini, yang asli, gambarnya yang nyata. Nah, tunjukkan. Nah, betul sekali ya, benar. Bagus. Yang hard disk sekarang yang mana? Ini. Oh, ya satu dulu, pinter kamu. Yang lain. Terus RAM, mana RAM? Ayo RAM. Tadi. Mana RAM? Mana bentuknya hijau? Kotak. Hijau kotak. Ini, Pak. Nah, betul sekali ya. Itu namanya RAM ya. Jadi silakan nanti ini dijawab ya, sesuaikan fungsinya apa, kemudian sambil lihat perangkat aslinya ya. Seperti apa. Bisa ya? Ya wis, sudah kelompok 2. Silakan diskusikan. Kelompok 3 sekarang. Nah, untuk kelompok 3 apa ada permasalahan? Ada permasalahan apa? Keyboard. Mana keyboard? Oh, itu sih ya keyboard ya. Nah, sekarang untuk ini Pak Roni tanya. Nah, untuk kelompok 3 ya. Kan di sini ada perangkat. Yang motherboard kira-kira yang mana? Motherboard. Berdiri. Sini, lihat, tunjukkan Pak Roni. Sini. Nah, dari perangkat yang ini. Kelompok 3. Motherboard itu yang mana? Tahu yang mana? Motherboard? Mana? Tunjukkan. Nah, benar sekali. Terus, ini ya. Termasuk perangkat apa motherboard itu?
tambahan ya, nanti masuk di proses ini. Nah, sekarang apa ini? Ah, mana hard disk? Tunjukkan Pak Roni. Nah, betul sekali hard disk. Terus ini apa ini? RAM. Mana RAM kira-kira? Mana? Tunjukkan RAM, perangkat aslinya. Itu? Iya bener, itu yang hijau kotak ya, bisa ya. Nah, prosesor yang mana kira-kira? Ini mana? Ini kan prosesor mana? Ini tengah-tengah sini ada namanya prosesor ya. Bisa ya? Wis kembali lagi, silakan diskusikan lagi. Diskusikan lagi. Di kelompok 3 disesuaikan ya, silakan ditarik ya. Input mana, output mana, proses mana, storage mana. Disesuaikan. Silakan dikerjakan. Baru ini sambil menilai kerja proyek kalian ya. Disesuaikan fungsinya. Apa fungsinya dan nama perangkatnya itu silakan disesuaikan. Ya benar, dicentang. Oke. Ya disesuaikan. Nah, ini ditarik. Kelompok 1 ya diisi, disesuaikan, ditarik juga ya. Simulasinya itu ibaratnya kita simulasi ya. Nah ini untuk kelompok 1 sebentar. Untuk khusus kelompok 1 tadi nggak ada yang belum jelas. Nah ini diklik. Nah klik simulasinya. Klik start. Nah, khusus kelompok 1 ya, perhatikan. Nah, kita ini tarik. Scanner ini termasuk apa scanner? Perangkat apa scanner tadi? Iya, input ditarik. Nah, ya. Jangan sampai salah. Sudah cukup ya. Baik, diskusinya sudah menilai. Nah, sekarang kalau sudah, kita presentasi yang kalian diskusikan itu apa. Yang maju ke depan silakan kelompok 1 dulu, silakan. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Di depan sini ya. Ya. Ujungnya ya, dilihat ya. Silakan. Perhatikan semua, perhatikan. Perhatikan semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki Afifat Nurul Ramadhani dari kelompok 3. Saya Nadine Cara Putri Elmarsya dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Saya Alvana Abdi Satrio dari kelompok 1. Saya Muhammad Wiltanul Absar dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang alat keras komputer. Perangkat keras komputer. Silakan yang baca siapa, yang tunjukkan siapa, yang jelasnya aja. Silakan. Silakan. Jelaskan. Silakan lagi. Ini adalah keyboard untuk alat memasukkan data. Cara kerja keyboard adalah ketika tombol keyboard ditekan akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. Karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mentransmisikan sinyal yang didapatkan ketika tombol ditekan. Ini adalah
CCTV. Ini perangkat input untuk alat memasukkan data berupa gambar. Ini adalah scanner. Ini adalah alat input, alat untuk memasukkan data. Ya, ini ya, scanner, betul. Ini adalah printer untuk alat untuk keluarnya data berupa gambar kertas. Ini adalah hard disk untuk alat penyimpanan data. Ini adalah casing. Ya, Pak. Ini adalah monitor untuk alat keluarnya data berupa gambar. Ini adalah RAM, alat memproses data dengan sementara. Ini adalah speaker, alat keluarnya data berupa suara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita diskusi kelompok 2. Ya, silakan bertanya. Ini ya. Nah itu, kamu kasihkan. Kamu dekatkan. Nama saya Diva dari kelompok 3. Saya izin mau bertanya. Sebutkan 3 contoh perangkat input yang sering digunakan dan jelaskan fungsinya masing-masing. Nah, baik. Kelompok 1 sekarang tanya kelompok 3 berarti ya? 2. Oh, 2. Kelompok 2. Itu, silakan. Nama saya Naila Zabilkis Vinorian dari kelompok 2. Apa joystick juga bisa termasuk perangkat dari input? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dulu ya. Sebutkan 3 alat input beserta fungsinya. Laki-laki bisa menunjukkan. Ya, keyboard. Ini adalah keyboard, alat input untuk memasukkan data. Fungsinya adalah untuk mengetik. Ya, oke. Sorry. Ini adalah CCTV, alat input untuk memasukkan data berupa gambar. Ini juga alat untuk memasukkan data, scanner untuk memasukkan data berupa gambar, mencetak. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan adalah apa joystick juga bisa termasuk perangkat dari input? Saya akan jawab, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Betul sekali, perangkat joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk bermain game, yang fungsinya memasukkan data bisa berupa gerakan atau arahan sesuai permainan yang diinginkan.
Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Bagus sekali ya. Jadi dari kelompok 1 sudah berani maju ke depan ya untuk mempresentasikan apa yang dipraktekkan ya. Jadi sudah jelas. Sekarang kita kelompok 2. Silakan apa tadi hasilnya yang diskusikan, silakan maju ke depan. Untuk kelompok 2 saya persilakan. Nah, sebelum ke kelompok 2 ya, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat 2 ya. Tetap di mejanya situ ya. Tepuk semangat 2. Satu lagi. Tepuk semangat. Yuk kelompok 2 maju. Kelompok 2. Sini 2, sini 2 ya. Atas ya. Rinda kamu di sini sama Ini 2 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih pada semangat gak nih? Oh ya, perkenalkan saya Maulidia Aldrina Wardani dan di sini ada teman-teman saya. Nama saya Naila Zabilkis Winurian. Nama saya Erlinda Mai Zahra. Nama saya Alvino Putra Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perangkat keras. Di sini teman-teman sudah tahu belum perangkat keras itu apa? Saya jelasin sekali lagi ya. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik yang dapat dilihat dan dipegang pada komputer. Oke, kita lanjut. Perangkat keras komputer itu ada 3, bagian input, proses, dan output. Input contohnya keyboard. Fungsi dari keyboard adalah alat input untuk mengetik atau memasukkan berupa huruf, angka, dan simbol. Lalu ada mouse. Mana mouse? Iya. Mana masnya tadi? Nah, tunjukkan yang tinggi. Fungsi dari mouse untuk menggerakkan kursor. Dan sekarang kita lanjut ke proses. Di proses ada CPU. Ya. Ini angkatan sini. Ini casingnya ya, dalamnya itu kecil, yang tinggi. Lucu. Ini. Lucu. Ini apa? Kira-kira. Ini dalamnya ada RAM sama ada hard disk. Nih. Selanjutnya ada dari output, ada printer. Ada printer ya, ini untuk mencetak dokumen. Angkat yang tinggi. Selanjutnya ada speaker. Speaker ini berfungsi untuk menghasilkan suara, menghasilkan data berupa suara. Selanjutnya ada CCTV. CCTV ini berfungsi untuk mengeluarkan data melalui gambar ya. Monitor
selanjutnya kita ke monitor. Jadi tutup dulu. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, dan lain-lain. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ditanyakan. Kelompok 1. Sendiri. Ya, silakan ini. Nama dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya dari kelompok 1. Apa joystick juga bisa termasuk perangkat dari input? Nah, simpan ya. Kelompok 3 ya? Silakan bertanya. Ini. Iya, ini. Mana Ben? Kasihkan kepada Ben. Nama dan kelompok berapa? Nama saya Nabil Calista dari kelompok 3, mau menanyakan bisa ditunjukkan perangkat proses yang bernama CPU itu yang mana ya? Oh ya, sebentar ya. Ini kan yang naik jawabannya. Ini kan kelompok 1. Salah, Wi. Orang apa? Kok soalnya itu kebalik. Iya, silakan jawab aja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Resolusi dalam scanner bisa digunakan untuk melihat ukuran gambar yang digunakan. Berikut alat scanner yang ada di sekolah kami. Nah, tunjukkan mana Pak? Scanner. Scanner mana? Scan. Untuk nomor 1 ya, ini perhatikan. Ini ya, namanya Tinggi. scanner ya. Agak tinggi, baru tinggi. Oh, itu kelihatan nomor 1 ya. Ya. Nah, ya nomor 2. Untuk pertanyaan kelompok 3 saya jawab ya. Berikut alat scanner yang ada di sekolah kami. Nah, mana? CPU. CPU, mana CPU? Nah, casingnya diangkat. Nah, di dalam casing. Untuk kelompok 3 silakan diperhatikan. Nah, di dalam casing ada namanya CPU. Mana yang kotak tadi? Prosesor dia megang siapa? Prosesornya. Prosesor nomor 2 yang kecil. Tadi mana? R. Oh, itu. Bilang. Nah, itu. Tunjukkan. Itu yang namanya CPU. Nah, tunjukkan. Nah, itu ya. Ini ya, kelompok 3. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 semuanya. Nah, bagus sekali ya dari kelompok 2. Tadi ada satu pertanyaan dari temanmu yang tidak sesuai ya. Nanti kita benarkan sama-sama. Kira-kira apa tadi pertanyaan yang tidak sesuai tersebut. Kalau sebelum ke kelompok 3, kita ice breaking dulu ya supaya lebih fokus. Nah, silakan lihat di layarnya Pak Roni. Kita ice breaking dengan warna. Nah, ini ya game warna. Sudah? Silakan kalian sebutkan apa? Sebutkan apa? Warnanya. Ingat ya, warnanya. Silakan, saya mulai. Semuanya perhatikan supaya lebih fokus ya. Sebelum nanti presentasi kelompok 3. Yang ini dulu. Ini warna apa, W ini? Yang keras ya. Ini. Ini. Nah, kita lanjut. Ini. Ini. Ya. Wah, sudah masih fokus masih berarti ya. Loh, tadi ada yang ya putih. Siapa tadi? Fokus ya, fokus lagi ya. Lebih fokus.
Apa ini? Putih. Nah, setelah ini. Biru. Apa ini? Hijau. Fokus, ayo lebih fokus lagi ya. Fokus, ayo. Tadi nggak fokus berarti ini, ya kan? Ayo. Nah, sudah mulai fokus ya. Apa? Kuning. Nah, sudah cukup. Terima kasih. Ya, jadi kalian sudah mulai fokus. Silakan. Kelompok 3 sekarang maju ke depan, harus lebih baik lagi ya. Silakan, maju. Kelompok 3. Dua sini, 2 sana. Moderator, sini. Lagi sini. Nih. Jangan sampai ke sini ya. Silakan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Diva Putri Muslimah dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rania Vika Sunaria dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Zainatul Afkarina dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatian Akbar dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer. Oke, langsung aja kita bahas ya. Agak sekali. Keyboard. Ini adalah keyboard, fungsinya untuk memasukkan data. Mouse. Ini adalah mouse, fungsinya untuk memasukkan data. Monitor. Ini adalah monitor, fungsinya untuk mengeluarkan data. Printer. Ini adalah printer, fungsinya untuk mengeluarkan data berupa gambar. Taruh lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Oh, boleh. Ini adalah scanner untuk memasukkan data berupa gambar. Sudah, Pak. Kotak kecil tadi mana? Ini adalah prosesor. Memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer maupun laptop. Ini adalah hard disk untuk menyimpan data. Ini adalah speaker, alat output menghasilkan suara. Ini adalah kamera CCTV atau webcam
untuk menghasilkan gambar berupa gambar. Ini adalah scanner, menyalin berkas menjadi data digital. Apakah ada pertanyaan? Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya. Kelompok 1 dan kelompok 2 berdiri. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, silakan. Itu perhatikan. Nama saya Zakia Afifatunisa Ramadhani dari kelompok 1. Menurut kelompok kami menambahkan dari jawaban kelompok 3 tentang perangkat proses CPU adalah otak komputer, bukan casing yang berbentuk kotak besar itu. Karena fungsi komputer selain sebagai otaknya, komputer juga berfungsi sebagai manajemen perangkat komputer tersebut. Mohon untuk dijawab. Ayo, Oh, berdiri. Ya, berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Hamdani dari kelompok 2. Fungsinya scanner itu apa? Silakan dijawab. fungsi scanner adalah menyalin berkas menjadi data digital. Nah, alatnya mana? Alatnya ada. Pasti yang ada yang pasti yang mana? Mana tunjukkan. Nah, itu ya alatnya ya. Tahu. Pertanyaan jawaban dari kelompok 2. Jawabannya, resolusi dalam scanner bisa digunakan untuk melihat ukuran gambar yang digungkan. Berikut alat scanner yang ada di sekolah kami. Sekian. Ini Pak. Tunjukkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah luar biasa ya, kelompok 3 sudah baik ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, tadi ada pertanyaan ya mungkin dari kelompok 1 itu tentang perangkat yang namanya prosesor ya. Prosesor itu perangkatnya benar ya. Jadi bukan ini ya, prosesor itu bukan kotak casingnya ini, tapi apa? Dalamnya, di dalam motherboard ini ada namanya kotak kecil. Nah, ini apa namanya ini? CPU. Kepanjangan dari Central Processing Unit, betul sekali ya. Jadi ini adalah namanya prosesor ya. Jadi bukan casing yang besar ini. Ya, itu tambahan dari diskusi tadi ya, sudah baik semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menerangkan dengan baik. Nah, sekarang kita sebelum ke kesimpulan ya, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Yuk kita ice breaking dulu. Kalau itu ya, tepuk semangat 1 ya. Ya, sudah siap? Silakan tepuk semangat 1. Semangat. Ya, terima kasih. Nah, sekarang
kita masuk ke kesimpulan ya. Nah, untuk kesimpulan ini saya menggunakan tanya jawab ya. Kira-kira yang kita praktekkan tadi sudah betul atau tidak ya. Nah, untuk pertanyaannya coba kira-kira ini, apa pengertian dari perangkat keras komputer? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Kira-kira siapa? Perangkat keras komputer? Ya, silakan berdiri. Ya, berdiri. Apa itu perangkat keras komputer? Ya, jelaskan. Apa itu perangkat keras komputer? Ya, wis jelaskan ya. Ngomong berdiri dulu. Nah, Jawaban. silakan. Jawabannya RAM, Random Access Memory, adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh program. Semakin besar RAM, semakin banyak program yang dapat dijalankan secara bersamaan. Ya, betul sekali, itu tadi beberapa dari perangkat keras komputer ya. Sekarang yang pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua yaitu silakan sebutkan ya fungsi dari perangkat input, proses, output, dan penyimpanan. Siapa yang bisa? Silakan. Erlinda. Nah, silakan. Apa itu fungsi dari perangkat input, proses, sama output, sama penyimpanan kira-kira? Erlinda, silakan. Silakan ya. Perangkat Berdiri dulu. Perangkat input menerima data dari pengguna, misal keyboard, mouse, scanner. Perangkat proses memproses data yang diterima, misal CPU. Perangkat output menampilkan hasil pemrosesan, misal monitor dan printer. Perangkat penyimpanan menyimpan data, misal hard disk dan SSD. Iya, betul sekali ya. Jawabannya betul sekali. Tadi sudah paham ya, itu perangkat input, proses, sama storage ya. Data itu kita masukkan, kemudian diproses, kemudian dikeluarkan menggunakan printer ya. Nah, pertanyaan yang ketiga misalnya, apa perbedaan dari perangkat lunak dan perangkat keras? Kira-kira itu apa? Muhammad Raihan. Ya, silakan. Dijelaskan apa itu perangkat lunak sama perangkat keras. Berdiri. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan. Mau menjawab, perangkat lunak adalah program yang memberikan instruksi pada perangkat keras, sedangkan perangkat keras adalah komponen fisiknya. Iya, benar sekali ya. Jadi komponen perangkat lunak itu nanti hubungannya dengan perangkat keras. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Pak Roni, supaya apa kalian sudah hafal atau belum? Nah, kenapa perangkat keras atau komputer itu perlu dirawat dengan baik? Kira-kira kenapa? Ya, Rahmat Rehan. Nah, kira-kira kenapa perangkat komputer perlu dirawat? Kenapa kira-kira? Jawaban agar kinerja komputer tetap optimal, umur komponen menjadi lebih panjang dan menghindari kerusakan yang tidak diinginkan. Iya, betul sekali ya, bagus sekali. Jawabannya jadi supaya masa komputer itu tidak menjadi lebih panjang, ya, menjadi lebih panjang, awet. Nah, jadi perlu dirawat. Ya, kayak seperti kalian merawat tubuh ya. Jadi mulai dari bangun pagi ya, mandi ya, dirawat. Pasti nanti akan baik semua. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, itu materi dari kesimpulan hari ini ya. Nah, sekarang kita silakan untuk lebih mantap lagi ya, lebih efektif lagi. Silakan kita kerjakan ya
latihan soal asesmen yang ini. Silakan diklik kembali lagi ke menu apa ini? Puter lagi. Kembali ke menu ya. Pilih Plano. Nah, di sini ada kuis. Nah, silakan kuis. Di situ ada untuk pengerjaan soal pilihan ganda. Nah, silakan dikerjakan. Sudah? Silakan diisi itu dengan nama kelas, nama dosen, dan kemudian silakan dikerjakan dari pertanyaan. Ya, kembali. Kenapa? Iya, nama langsung dikerjakan ya. Ada yang masalah? Bentar. Nah, kembali dulu. Oh, ini diklik latihan soal, diklik. Nah. Tuh, bukan. Mana puter tadi, kembali kuis. Nah, pencet yang ini. Nah, wis kerjakan. Nah, ini bisa ya. Kerjakan dulu. Nah, wis diisi silakan. Yang serius ya. Sambil ngerjakan, silakan LKPD-nya dikumpulkan tadi. Yang depan ke depan. Pekerjaannya silakan dikumpulkan. Paurin nilai. LKPD-nya kumpulkan. Ya, udah. Ya. Kalau sudah, nah ini sudah ada yang klik kirim ya. Segera klik kirim. Ya, dikumpulkan di situ. Nah, ini ada jawaban, ada yang dapat 90, ini ada. Oh, 100 ini juga ada ya. Berarti kalian kompetensi hari ini ya, bisa dilihat di daftar. Nah, sudah. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah kita ngerjakan soal IC ya, langsung klik kirim. Supaya langsung nilainya masuk ya. Di layarnya Pak Roni itu nanti akan masuk nilainya. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali lagi. Silakan klik ini ya. Kembali lagi, Nah, kembali ke halaman sini ya kalau sudah. Kita ngisi penilaian diri. Nah, ini saya bagikan untuk penilaian diri. Silakan ke sana. Isi juga nama, kelas, disesuaikan. Ayo, sana dibagikan. Silakan diisi. Ya, diisi. Silakan diisi penilaian diri. Untuk nilai diri. Silakan diisi ya penilaian diri dulu. Nama, kelas, kemudian diisi alternatif ya atau tidak. Nah, silakan ditulis dulu ya. Ya, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, ya atau tidak, silakan dipilih.
Disesuaikan. Yang benar-benar ya ngerjakannya. Ya benar. Diisi dulu. Ya, penilaian diri jangan sampai salah. Perhatian waktu Ya istirahat wis, telah tiba. kerjakan dulu. Peserta didik dipersilakan istirahat. Nah, kalau sudah, Dihimbau peserta didik yang memberi jajanan untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih. nah, nah kalau sudah, silakan dikumpulkan penilaian dirinya ke depan. Yes, dikumpulkan. Dikumpulkan dulu dari belakang ke depan ya. Ke depan. Dikumpulkan dulu. Kumpulkan ke depan. Ke depan dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan. Dikumpulkan ya ke depan ya. Ya, baik. Nah, baik. 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 Ya. Ya, sudah. Terima kasih. Nah, sekarang kita refleksi dulu. Nah, coba kembali lagi ke eksputer ini tadi ya. Klik back. Ya. Ke pleno, pilih apa ini? Refleksi. Jadi kita klik menu ini. Untuk pembelajaran hari ini kita refleksi terlebih dahulu ya. Apa yang kita pelajari hari ini apa. Kemudian nanti dua anak maju ke depan untuk merefleksikan ya tentang pelajaran hari ini. Silakan diisi untuk refleksinya. Silakan. Silakan diisi refleksinya. Tulis nama, nomor absen sama kelas. Nah, silakan diisi itu ya. Apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan? Nah, silakan. Silakan diisi. Nih kembali. Nih, refleksi. Nah, klik lagi. Refleksi. Klik lagi. Refleksi. Ya, benar itu. Pleno lagi. Refleksi. Sudah, kumpulkan. Sudah kembali ke tempatnya, kerjakan refleksi sekarang. Nah, silakan diisi. Ini. Oh, gini. Nah, ini kayak gini. Nah, gambarnya diklik ya. Nah, gambarnya diklik. Dah. Itu ya, refleksinya ya. Nah, silakan diisi apa yang kamu pelajari hari ini. Ya. Disesuaikan. Sesuai dengan minatmu ya. Sesuai dengan pengalaman belajarmu. Apa yang kamu pelajari untuk hari ini. Ya. Nah, kalau sudah, silakan diklik kirim untuk refleksinya. Nah, kalau sudah klik kirim, ya, silakan kita baca kira-kira refleksi apa yang kamu itu tadi.
Kalau udah klik kirim. Nah, klik kirim. Nah, tuliskan apa? Silakan. Nah. Kelompok 1 gimana? Nah, sudah. Silakan klik kirim ya. Kita refleksikan. Silakan maju ke depan untuk refleksi hari ini. Maju ke depan. Maju. Silakan. Ini maju sini, refleksikan di depan sini ya. Silakan dibaca. Apa refleksinya hari ini? Pelajaran ini silakan. Apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan dalam pembelajaran perangkat keras komputer tadi? Saya dapat memahami istilah-istilah teknis yang sering digunakan dalam dunia perangkat keras seperti CPU, RAM, dan motherboard. Ya, benar sekali ya. Yes. Baik. Referensi yang kedua. Ya, silakan. Maju ke depan. Yang belum. Maju. Ini. Refleksi apa yang hari ini kamu dapatkan? Saya dapat memahami istilah-istilah teknis yang sering digunakan dalam dunia perangkat keras seperti CPU, RAM, dan motherboard. Saya dapat memahami dan memberikan contoh-contoh konkret untuk memperjelas suatu konsep. Iya, betul sekali ya. Ya, refleksi hari ini jadi kalian sudah memahami ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, sudah perhatikan sini semua kalau sudah. Perhatikan Pak Roni semua. Nah, untuk pembelajaran tentang menganalisis ya nama perangkat keras dan fungsinya itu apa ya. Jadi sudah selesai untuk pembelajaran hari ini ya, sudah paham kalian. Untuk kedepannya kita nanti akan mempelajari tentang hari ini perangkat keras, minggu depan yaitu tentang perangkat yang lunak ya, perangkat atau istilahnya dengan software ya. Nah, kalau sudah kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya untuk hari ini. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk doa hari ini. Baik, perhatikan ya. Sebelum saya akhiri hari ini ya, Pak Roni memberikan motivasi di dalam pembelajaran informatika itu seperti apa. Ya, cara belajar informatika yaitu beda dengan pembelajaran mata pelajaran yang lain, baik matematika,
bahasa Indonesia. Beda. Tips belajar informatika itu belajarnya secara rutin. Ya. Atau runtut. Tahu runtut itu apa runtut? Apa? Ada yang tahu runtut? Runtut terus menerus. Nah, contoh di dalam kita menggunakan handphone. Punya handphone enggak kalian? Nah, kalian kan sudah punya handphone. Di situ kan ada aplikasi apa biasanya untuk YouTube, untuk berkirim pesan pakai apa biasanya? Iya, kita menggunakan WhatsApp kan nggak perlu diajari. Ya, nggak ada materinya itu nggak ada. Kalian tinggal tiap hari membuka, ya, menutup, mengirim pesan itu gimana caranya. Terus kemudian mengirim gambar, mengirim video itu gimana caranya, itu tiap hari harus kita lakukan. Itu lama-lama nanti nggak perlu dihafal, pasti kalian bisa. Ya, itu untuk informatika. Dan yang kedua, informatika sendiri itu harus lebih sering-sering Lebih sering-sering apa kira-kira? Iya, praktek. Ya, jadi di dalam pembelajarannya kita harus praktek terlebih dahulu. Ya, jadi kalian praktekkan aja. Misal di handphone ya. Di handphone kalian harus praktek. Misalnya kalian pernah membuka itu aplikasi untuk melihat video. Nah, pakai aplikasi apa biasanya? Iya, YouTube. Nah, ya, TikTok. Nah, TikTok, YouTube pun juga harus bisa. Instagram itu namanya media sosial. Dan yang terakhir di dalam penggunaan media sosial kita harus lebih waspada dan hati-hati. Karena apa? Karena kalau kalian sekali klik kirim, misalnya kirim Instagram ya, memposting Instagram, masuk datanya di server itu tidak bisa dihapus. Padahal kalian sudah menghapusnya, tapi di server itu masih ada. Ya, jadi kalau kalian mau mengirim data, ya perlu dicek dulu kebenarannya, harus hati-hati terlebih dahulu. Jelas ya? Nah, sama. Terus satu lagi terakhir, misalnya di dalam bermedia sosial, misalnya kita buka belanja. Pernah belanja gak pakai media sosial? Pakai aplikasi apa biasanya? Shopee, itu apa lagi? Iya, Tokopedia. Nah, boleh. Jadi kalian bisa memanfaatkan, ya, perhatikan, bisa memanfaatkan media sosial tersebut atau media belanja tersebut untuk jual beli, tidak apa-apa. Jadi jangan hanya beli saja. Kalau bisa kalian juga berjualan di situ. Ya, bisa. Itu ada materinya? Tidak ada materinya. Kalian pelajari, kalian klik cara memasukkan gambar gimana sih? Cara memposting gambar gimana sih caranya? Cara membuat produk supaya lebih bagus itu gimana caranya? Buat video itu gimana caranya? Nah, kalian pelajari sendiri tiap hari, nanti lama-lama sudah terbiasa. Jelas itu ya? Itu pesan-pesan dari Pak Roni ya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, silakan untuk komputernya, ini kan masih sudah menyala, silakan di shutdown terlebih dahulu semuanya. Silakan. Oh, ini klik kanan, shutdown. Nah, diklik shutdown sudah. Kita cek ya. Jadi sebelum meninggalkan lab itu harus benar-benar tershutdown. Jangan sampai ada komputer yang belum tershutdown. Langkah-langkahnya harus betul sesuai prosedur ya. Nah, di sini ada ini ya, cara mematikan komputer. Nah, silakan dibaca. Nah, itu fisik shutdown. Iya. Benar. Nah, benar ya. Shutdown. Udah ada masalah shutdownnya? Oh ya, sih masih update. Ya, ini ada update. Gak apa-apa. Sudah tershutdown semua, sudah. Ada lagi? Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah tershutdown berarti komputer sudah
matikan dengan langkah-langkah yang baik. Itu untuk merawat apa tadi? Merawat komputer tadi dengan baik. Baik, kalau dari sini dari Pak Roni ya, silakan nanti kursinya dikembalikan ke depan. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.